Krisis moneter yang berkepanjangan ini telah memicu banyak reaksi. Perasaan tidak aman, takut, geram, kemarahan, bahkan kerusuhan. Banyak orang bereaksi negatif terhadap kondisi serba krisis yang melanda saat ini. Namun, tidak demikian Andri Wongso. Motivasi dan kreativitasnya justru terpicu, mengalir, dan dibagikan kepada orang lain. Untuk memompa motivasi orang dalam kondisi krisis ini, misalnya, dia membuat sajak. Krisis moneter adalah sebuah pendidikan. Apa itu kesalahan? Kesalahan juga sebuah pendidikan. Selanjutnya, sajak itu bertutur. Orang-orang gagal yang mampu menerima kegagalannya dengan kepala tegak dan siap bangkit lagi dengan belajar dan berusaha adalah mereka yang siap menjadi dewasa dan sukses secara utuh. Dalam sebuah seminar di hadapan mahasiswa, Andri Wongso dengan yakin mengatakan, kondisi Indonesia ini hanya sementara. Indonesia pasti bangkit. Seperti di komando, mahasiswa pun bertepuk tangan penuh semangat. Dia mengakui bahwa sekarang negeri ini memang sedang sakit dan digoyang krisis. Tetapi bangunan demokrasi akan bangkit. Memberi motivasi pada orang lain adalah hal utama yang dikerjakan pria kelahiran Malang tanggal 6 Desember 1954 yang tidak pernah lulus SD ini. Selama 14 tahun, dia menjalankan bisnis kartu bertuliskan kata-kata mutiara yang memotivasi orang untuk meraih sukses, memberikan pengertian akan arti kehidupan. Kisah tentang Andri Wongso dimuat di harian Kompas hari Sabtu tanggal 3 April 1999 dengan judul Andri Wongso bangkit dengan kata-kata mutiara. Kini produk kartu yang diberinya merek Harvest telah merambah negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan sampai ke Timur Tengah. Produknya bukan lagi hanya kartu, namun juga dompet, memo, kertas surat, gelas, kaos, tas, dan lain-lain dengan ratusan jenis desain. Dia menjual produknya dengan harga mulai dari Rp500 hingga Rp35.000. Luasnya jaringan produksi yang ditandai dengan berdirinya Harvest Fans Club yang sering mengadakan lomba membuat kata-kata mutiara sebagai masukan. Soal omset, Andri masih enggan mengungkapkannya. Andri yang pada masa kecilnya tinggal di rumah setengah gubuk di Kampung Kebalen, Malang, kini mendiami sebuah rumah megah di kawasan Jakarta Barat. Dan dia tetap tidak memiliki ijazah sekolah formal, padahal di antara sekitar 30 stafnya ada 9 sarjana. Karyawannya kini lebih dari 100 orang yang berkutat dalam produksi yang dijalankan di kawasan Tanjung Selor, Jakarta.
Kini hari-hari Andri dipenuhi dengan kegiatan berbicara di depan forum dari berbagai kalangan atau berbicara memenuhi permintaan kelompok-kelompok kecil, mulai kalangan mahasiswa, orang-orang sederhana yang diajaknya bergabung dengan usaha dagang sistem multi-level marketing forever yang mahasiswa sampai atlet-atlet bulu tangkis. Dia berbicara tentang bagaimana menghadapi hidup dan bagaimana cara menghadapi kesuksesan dan kegagalan. Menulis, membaca, merenung adalah kegiatannya sehari-hari. Catatan hariannya sudah tidak terhitung banyaknya. Saya selalu berdialog dengan diri sendiri, ungkapnya. Dia membagi pengalaman hidupnya dengan siapa saja. Pengetahuannya tentang hidup dan kehidupan, kegagalan dan kesuksesan tidak didapatnya melalui buku atau sekolah formal. Tuturnya, kehidupan itulah sekolah saya. Selama manusia hidup, dia selalu dalam proses menuju ke pengertian dari satu pengertian ke pengertian lainnya. Sebuah proses yang tanpa batas. Di usia 11 tahun, dia terpaksa keluar sekolah karena sekolah Mandarin ditutup akibat pergolakan politik tahun 1965. Sejak itu, dia tidak pernah mengecap bangku sekolah. Tidak ada biaya, ujar anak penjual kue ini. Ayahnya, Wongso, dan ibu, Shirley, setiap hari bekerja keras membuat kue dan menjualnya, dibantu anak-anaknya yang 3 orang. Kalau mau istirahat, ibu paling hanya memejamkan mata sambil duduk, kenangnya. Mereka tidak mengejar saya dengan kata-kata. Saya melihat kekerasan hati mereka yang tidak pernah mengeluhkan kemiskinan kami. Rupanya itu masuk ke bawah sadar saya. Dia tidak pernah merasakan kegembiraan bermain layang-layang dan tidak pernah merasakan membeli baju baru karena selalu dijahitkan ibu untuk menghemat. Hari-harinya dipenuhi suara tumbukan adonan kue. Katanya, kalau ingat suaranya ngeri rasanya. Disitulah dia benar-benar merasakan besarnya kasih sayang orang tua. Tahun 1976, berkelana ke Jakarta hanya berbekal kemampuan kungfu. Dia bertekad mengubah nasib. Giat berlatih kungfu, Andri mulai tergila-gila pada film kungfu yang membanjiri Indonesia. Dia bercita-cita menjadi bintang film. Maka ia keluar dari pekerjaan sebagai salesman sebuah pabrik sabun. 3 bulan dia menganggur, sementara lamarannya menjadi bintang film tidak kunjung terjawab. Setelah ayahnya meninggal dunia 2 tahun kemudian, Andri merasa malu. Ia merasa tidak berguna. Tetapi saya bertekad, jangan hanya karena kegagalan sementara saya harus kembali ke Malang, ungkapnya. Kembali ke Jakarta, ia bekerja sebagai pelayan toko kabel di Pasar Kenari.
Kepiawaiannya bermain kungfu menarik orang untuk belajar darinya, dan berdirilah kelompok yang menjadi cikal bakal perguruan Hap Kundo yang diberinya lambang rantai melingkar. Kehidupan adalah sebuah lingkaran rantai, satu dengan yang lain saling kait-mengait, memberi dan diberi, membutuhkan dan dibutuhkan, menolong dan ditolong. Itu adalah takdir alam yang diciptakan Tuhan, tulisnya suatu kali. Dia kembali melamar menjadi bintang film. Tahun 1980, dia diterima sebuah perusahaan film Taiwan. Karena banjir di Taiwan, keberangkatannya tertunda 3 bulan. Menunggu selama 3 bulan, mental saya hampir jebol. Apalagi saya sudah bebaskan murid dari kewajiban membayar akunya. Dari kontrak 3 tahun, dia hanya membintangi beberapa film, antara lain Kung Fu Eksekusioner, Fistful of Talon, serta satu film Indonesia, Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Akhirnya ia sadar, dunia film bukanlah dunianya. Andri pun pulang. Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir, namun dari proses perjuangannya. Begitulah kalimat yang membangkitkan Andri kembali. Dia yakin suatu kali akan meraih sukses. Dia menggali lagi kekuatan dirinya, selalu bertanya apa yang sebenarnya harus dia lakukan bagi dirinya dan bagi sesama. Jawaban datang sekembalinya ke tempat kos di Jalan Halmahera. Coretan pribadinya menarik perhatian teman-teman kos. Dari catatan hariannya, dia membuat kartu berisi kata-kata mutiara. Tahun 1985, bersama tetangga di tempat kos, Haryanti Leni Yunita, dia menjual kartu-kartu itu. Penolakan demi penolakan tidak dihiraukannya. Toko Pikok di Lokasari adalah toko pertama yang menerima kartunya. Produknya terus berkembang. Pengetahuan ilmu pemasaran dipelajarinya sambil jalan. Hubungannya dengan Leni sempat mendapat tantangan karena dipandang kurang seimbang, terutama dari latar belakang pendidikan. Berkat tekad dan konsistensinya, Andri berhasil mempersunting Leni tahun 1987. Mereka dikaruniai 3 putra-putri, yaitu Vicky Andrianti Wongso, saat itu 9 tahun, Fendi Satria Wongso 7 tahun, dan Valdi Satria Wongso 3 tahun. Kisah hidup Andri adalah kisah sukses, namun dia menegaskan, sukses itu adalah kondisi setelah sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Kondisi itu bisa berubah kapan saja. Demikian pula kegagalan. Demikian pula kekayaan. Ini hanya sesuatu yang numpang lewat. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus tetap bersikap humble atau rendah hati.